Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solih dan solihah. Apa kabarnya hari ini? Ustazah harap hari ini anak-anak dalam keadaan sehat. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Kali ini kita belajar tema 1, subtema 2, tubuhku, pembelajaran 3 dan 4. Tujuan pembelajaran yang ketiga. 1. Siswa dapat menunjukkan posisi duduk dengan tepat. 2. Siswa dapat menunjukkan jarak membaca dengan tepat. 3. Siswa dapat membilang 1-10 dengan bantuan jari tangan. Oke, sekarang anak-anak coba perhatikan. Di sini ada gambar. Gambarnya apa coba? Gambar anak laki-laki yang sedang membaca. Betul sekali. Gambar manakah yang benar? Saat membaca buku, posisi duduknya yang benar yang seperti apa? Gambar yang pertama, duduk tegak. Yang kedua, duduk dengan membusungkan badannya. Yang ketiga, duduk dengan membungkukkan badannya. Yang mana yang benar? Yang pertama, betul. Oke, posisi duduk yang benar saat membaca itu adalah gambar yang pertama, duduk dengan tegak. Gambar yang kedua dan ketiga itu adalah gambar yang salah saat membaca buku karena posisi duduknya membusungkan badan dan membungkukkan badannya. Jika posisi pembaca itu duduknya seperti gambar nomor 2 dan 3, nanti bisa terjadi kelainan tulang belakang. Oke, sekarang coba perhatikan lagi anak-anak. Di sini juga ada gambar anak laki-laki sedang membaca buku. Selain posisi duduk saat membaca buku, kita juga harus memperhatikan jarak mata kita dengan buku. Kita tidak boleh membaca sambil tiduran. Kita juga tidak boleh membaca dengan jarak mata ke buku sangat dekat. Jadi yang benar itu adalah membaca buku dengan duduk yang tegak sehingga jarak dari mata ke buku itu tepat. Duduk tegak membuat mata kita sehat, sehingga kita harus atur jarak mata dan buku kita saat membaca. Selanjutnya ada gambar Benny dan teman-teman sedang bermain di taman. Benny sedang bermain bola dengan menendang bola dengan kaki. Kalau Lani sedang mencium bunga dengan hidung. Siti mengamati kupu-kupu di atas bunga. Dayu melihat burung-burung terbang. Kalau Edo sedang bermain layang-layang dengan memegang benangnya. Oke, semua kegiatan yang Edo, Benny, Lani, Siti, dan Dayu lakukan itu menggunakan anggota tubuh. Ayo sekarang kita bernyanyi bersama-sama. Tirukan Ustazah ya. Ibu jari pertama, telunjuk yang kedua, ketiga jari tengah, keempat jari manis, kelima itu kelingking. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Ibu jari pertama, telunjuk yang kedua, ketiga jari tengah, keempat jari manis, kelima itu kelingking. La 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 la, la 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 la, la 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 la,
La 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 la. Anak-anak sudah bisa? Selanjutnya kita menghitung angka 1 sampai 10 menggunakan jari. Terukan Ustazah ya, sambil dipraktikkan menggunakan jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang kita memasuki pembelajaran yang keempat. Tujuan pembelajaran yang keempat, yang pertama, siswa dapat mengetahui bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain dengan benar. 2. Siswa dapat mengidentifikasi bagaimana cara memegang buku dan membalik buku serta membaca dengan pencahayaan yang benar dan tepat. Oke, anak-anak di sini harus mengetahui ya, bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain itu ada 4. Yang pertama, mulut. Yang kedua, dada. Yang ketiga, kemaluan. Yang keempat, pantat. Jadi, mulut, dada, kemaluan, pantat itu tidak boleh disentuh oleh orang lain. Jika ada yang mau menyentuh bagian mulut, dada, kemaluan, ataupun pantat, katakan tidak. Laporkan kepada guru atau orang tua. Terus siapa yang boleh menyentuhnya? Yang boleh menyentuhnya itu diri sendiri, orang tua. Orang tua boleh menyentuhnya, seumpama ingin membantu kita membersihkan. Selanjutnya siapa lagi selain diri sendiri dan orang tua? Ada dokter. Dokter juga boleh menyentuhnya saat melakukan pemeriksaan. Coba sekarang anak-anak amati gambar di sini. Ada gambar anak-anak yang sedang membaca buku dan ingin membalik halaman buku. Jadi gambar yang benar, ketika ingin membalik halaman buku, anak-anak harus memegang buku dengan baik, kemudian membalik halaman buku dengan pelan agar tidak robek bukunya. Selanjutnya, saat membaca buku, kita juga harus memperhatikan cahaya yang ada di ruangan kita. Kita tidak boleh membaca buku di ruangan yang redup, harus di ruangan yang terang. Coba perhatikan, membaca buku dengan cahaya yang benar ada pada gambar yang pertama. Jadi cahayanya pas di buku, tidak kebalik. Tugas hari ini yaitu praktekkan cara duduk yang benar saat membaca buku. Tugas dikirim dalam bentuk foto, kemudian kirim ke WA wali kelas masing-masing. Cukup sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.